Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabar pagi ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seperti janjiku yang semalam ya. Kan janji harus ditepati ya. Semalam aku janji ingin memberikan informasi tentang apa sih toksik itu. Teman-teman, kalau teman-teman ingin sukses, jangan suka toksik ya. Nah, toksik sendiri apa sih artinya atau maksudnya? Ini aku kemarin baca-baca artikel nih nemu. Aku juga sebelumnya belum tahu nih. Dan akhirnya aku baca artikel dan ketemulah. Toksik adalah kepribadian yang senang menyusahkan orang lain. Nah, kenali ciri-cirinya ya teman-teman. Aku baca di ini m.merdeka.com. Apakah teman-teman pernah mendengar toksik? Nah, toksik adalah istilah untuk seseorang yang beracun atau sifat pribadi yang suka menyusahkan, dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik ataupun emosional. Nah, jadi teman-teman jangan suka toksik ya. Seseorang yang bisa dianggap menjadi racun ketika ia menebarkan sesuatu yang negatif. Jadi teman-teman, kita harus selalu berbagi yang positif ya, jangan yang negatif ke lingkungan sekitar kita. Seringkali nih toxic people ditemukan melalui media sosial. Nah, teman-teman pasti pernah ini nemuin orang yang sering toksik di medsos. Namun dalam kehidupan nyata juga banyak sih. Biasanya nih kriteria toxic people yaitu orang-orang yang sangat sulit merasakan bahagia. Berarti orang yang kurang bahagia ya. Hidupnya dibayang-bayangi rasa tidak puas, sering mengeluh dan merasa resah. Jadi teman-teman hindari suka mengeluh ya. Mungkin beberapa dari kamu nih pernah berada di dalam kondisi tersebut ya. Nah, biasanya nih tipe-tipe orang ini suka bersikap egois dan hanya berteman untuk kepentingan pribadinya nih. Nah, kalau teman-teman gimana nih cari temen gimana? Untuk kepentingan pribadi atau gimana nih? Ayo. Nah, sebab itu kamu perlu tahu bagaimana ciri-ciri dari toxic people ini ya teman-teman. Nah, ini didapat dari liputan6.com ya. Ciri-ciri pertama, hanya mau senangnya saja. Maksudnya apa sih? Toksik adalah suatu kepribadian yang terkadang akan melekat pada seseorang yang hanya mau senangnya saja. Biasanya orang yang mau senangnya saja termasuk toxic people. Mereka tidak akan ada saat temannya membutuhkan. Nah, misalnya kamu punya teman, terus tapi kamu pas dia kesusahan, kamu nggak ada di sampingnya. Jadi itu ya seperti itu contohnya. Mereka tidak akan ada saat temannya membutuhkan. Jadi pas pada teman kamu membutuhkan, kamunya nggak ada, berarti itu termasuk ciri-ciri ke toxic people ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jika mereka membantu, maka kebaikan yang mereka lakukan akan harus terus dibalas. Jadi bantunya itu nggak ikhlas teman-teman, harus ada imbalannya dulu. Menyusahkan nih kalau itu. Terus yang kedua nih, tidak memiliki empati dan simpati. Ini juga sangat apa namanya, nggak tahu diuntung ya kan. Kalau aku mau mengatakannya, kalau nggak mempunyai empati dan simpati kan hatinya keras banget ya. Dalam sebuah hubungan pertemanan yang sehat nih, pastinya sikap empati dan simpati akan sangat penting untuk dilakukan nih. Nah,
Namun sekali lagi, toksik adalah suatu kepribadian yang membuat orang akan enggan memiliki rasa empati dan simpati. Jadi hatinya dingin banget ya, nggak memiliki simpati, nggak memiliki empati, berarti kan egois banget ya. Apakah ada ya orang seperti itu? Pasti ada ya. Misalnya ketika ada teman sedang dalam masalah, bukan mendukung dan menghibur, mereka justru sibuk menghakimi atau menyalahkan. Sikap seperti ini menunjukkan ciri-ciri orang beracun. Waduh, itu toksik. Contohnya ini seperti apa ya? Pas temanmu mendapatkan masalah atau kesulitan atau sedang diputus pacar lah. Terus kamunya, ya itu salah kamu, terus dia nyalahin kayak gitu kan, ya sama aja orang itu memiliki ciri-ciri yang tidak memiliki empati dan simpati ya. Sungguh keterlaluan ya kalau yang kayak seperti ini. Kemudian ini ciri-ciri yang ketiga nih, sulit untuk meminta maaf. Ayo teman-teman yang pernah salah tapi nggak mau minta maaf nih, ayo jangan seperti itu ya. Kita harus berani minta maaf dan berani bertanggung jawab apa yang kita lakukan ya, bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalau salah ya minta maaf. Aku juga pernah sih dulu. Jadi ya kita sama-sama belajar di sini ya. Nggak apa-apa, salah itu wajar lah, manusia kan godanya salah. Tentunya kita harus menyadari kesalahan kita ya, kalau ingin menjadi orang yang lebih baik. Selain menyebalkan dan merugikan, toxic people tidak bisa minta maaf meski mereka sudah jelas-jelas salah. Nah ya, mereka akan menganggap kesalahan mereka itu disebabkan oleh orang lain. Jadi gini, ketika kamu berbuat salah nih, pasti kamu mencari alasan-alasan untuk menutupi kesalahan kamu kan ya, itu wajar ya. Nah seperti itu ciri-cirinya kalau orang toksik ya. Jadi bisa saja nih ketika kamu salah, menjatuhkan apa ya, menjatuhkan gelas nih sama di keluarga, terus kamu ingin menyembunyikannya karena nggak ingin kamu ketahuan kalau kamu, atau nggak ingin kamu dimarahin nih. Jadi salahnya naruh gelas di situ. Nah seperti itu. Itu kan ciri-ciri orang yang nggak mau minta maaf atas kesalahannya sendiri ya. Dalam banyak kasus mereka mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, tetapi sebenarnya untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka mencoba untuk memperoleh simpati dan perhatian dengan cara berpura-pura sebagai korban, alias play victim. Ini kan sangat keterlaluan nih. Biar dikasihani ya. Wah, bahaya ini. Teman-teman jangan memiliki sifat seperti ini ya. Sangat merugikan orang lain ini tentunya. Ini yang keempat, gemar mengontrol dan memanipulasi orang lain. Wah, teman-teman sering gak nih melakukan seperti ini? Gemar mengontrol dan memanipulasi orang lain. Ayo, siapa yang pernah melakukannya? Angkat tangan. Harus segera tobat ya teman-teman. Nah biasanya toksik adalah suatu kepribadian yang gemar berusaha untuk mengontrol dan memanipulasi orang lain. Manipulasi orang lain nih, contohnya seperti apa ya? Nanti dulu aja, sambil dipikirkan dulu, kita langsung baca lagi. Mereka akan menggunakan
orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga tidak ragu untuk berbohong dan berkelit dengan sejuta alasan bila kebohongannya terkuak. Berarti orang yang bohong ya, contohnya. Pasti teman-teman pernah bohong kan? Nggak mungkin nggak pernah bohong ya. Aku juga pernah sih bohong. Bohong demi kebaikan orang lain ya. Bukan bohong untuk diri sendiri. Kalau dari diri sendiri ya sudah termasuk toksik ya. Jadi ini misal si A ingin beli kue lah. Nah, kemudian datanglah si B, temennya nih. Terus si A ini bilang kepada si B bahwa kakinya ini terkilir, padahal nggak terkilir. Dia menyuruh si B untuk membelikan kue tersebut. Nah, seperti itu ya contohnya yang bisa aku berikan. Padahal nih si A bisa jalan, cuma males aja ya. Dia lebih suka menyuruh temennya untuk membelikannya. Kan itu ya bohong lah. Terus kalau ketahuan dia mengelak, ya ini kakiku masih pegel kan, kemarin kan jatuh. Nah seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Nah lebih parahnya lagi, orang ini bisa membuat Anda merasa berhutang budi padanya. Gawat ya kalau membuat orang hutang budi ya. Kita nggak enak ya sebagai orang yang berhutang budi. Kita harus balas budi lah tentunya. Nah, mereka juga bisa menyakiti perasaan Anda dengan dalih perbuatannya dilakukan untuk menyelamatkan Anda. Sesuatu yang nggak bisa dipikirkan ini. Misalnya menghina seseorang dengan sebutan gendut. Dengan alasan supaya ia mau berusaha lebih keras untuk diet. Jadi seperti mengolok-olok ya. Perilaku orang beracun ini hampir sama dengan perilaku psikopat. Psikopat bro. Waduh. Jika mereka telah berhasil membuat Anda melakukan apa yang ia inginkan lewat manipulasi, selanjutnya ia akan melakukan hal-hal yang lebih parah lagi. Psikopat bro. Psikopat ya. Aduh. Dia nggak benar-benar nggak punya perasaan loh. Psikopat itu pembunuh berdarah dingin ya. Waduh, sangat berbahaya ya ini kalau mencapai tingkat lanjut. Aduh, nggak tahu deh kalau dalam kehidupan ini ada yang seperti itu. Waduh. Semoga aku nggak bertemu sama orang yang seperti ini ya teman-teman. Semoga teman-teman juga. Ciri-ciri yang kelima, mudah meremehkan dan merendahkan. Apapun kesuksesan atau keberhasilan yang Anda punya, toxic people akan selalu menyangkal dan membuat Anda kesal. Jadi kayak orang iri hati ya. Kalau temennya berhasil ya. Ketika dia tahu Anda berhasil dan mendapat sesuatu pencapaian, dia secara tidak langsung nih akan membanding-bandingkan secara negatif dengan orang lain dan atau dirinya sendiri, atau bahkan menjatuhkan Anda, menjatuhkan kamu nih teman-teman. Intinya dia tidak senang atas keberhasilan dan kesuksesan yang kamu miliki dan mencoba untuk merendahkan kamu nih. Jadi orang yang nggak suka atau nggak senang dengan keberhasilan orang lain atau malah justru menjatuhkan atau memfitnahnya nih. Nah ini termasuk orang yang ciri-cirinya toksik tersebut. Ini yang ke-6.
merasa dirinya paling benar. Nah teman-teman, pernah nggak nih merasa paling benar nih dengan pendapatnya atau dengan apa yang kalian lakukan? Ya, ayo, pasti pernah ya. Tapi jangan diulangi lagi setelah tahu ini ya. Merasa paling benar dan paling hebat sering disebut dengan Thanos Syndrome. Sindrom Thanos, sindrom Thanos. Yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang kepribadian toksik. Sindrom Thanos adalah perasaan paling hebat dan paling benar, dan merasa paling benar lah, pendapatnya yang paling benar dan paling harus didengar ya. Merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik, seringkali mengira semua hal akan berantakan dan berjalan tidak mulus jika tidak dirinya yang melakukan. Itu sindrom Thanos, termasuk ke dalam ciri-ciri toksik. Yang ketujuh, tidak konsisten. Ya, seringkali nih kita ini susah untuk konsisten ya teman-teman. Nah ini ciri-ciri orang yang toksik ternyata. Jadi kita harus berusaha untuk konsisten ya, biar nggak dikatakan sebagai seorang yang toksik ya. Ini kan termasuk ciri-ciri toksik kan, tidak konsisten. Nah apa sih suatu kepribadian yang gemar menyusahkan orang lain? Biasanya orang-orang toksik akan mudah dikenali dengan perkataannya yang tidak memiliki konsisten. Padahal sebuah konsistensi akan sangat diperlukan dalam hubungan pertemanan ya, ataupun sebagai pasangan. Jadi nih teman-teman yang suka selingkuh nih, ayo bertobat ya. Itu termasuk tidak konsisten dengan pasanganmu ya. Jika seseorang memiliki konsistensi, maka orang tersebut dinilai akan dapat memenuhi perkataannya dan dapat menepati janjinya. Jadi orang yang konsisten itu orang yang jujur, orang yang bisa menepati janjinya. Nah seperti itu. Kadang kita juga nggak bisa ya, nggak bisa konsisten ya. Tapi jangan diulangi lagi, karena teman-teman udah tahu kalau itu ciri-ciri orang toksik ya. Jadi jangan dilakukan ya, karena itu negatif. Kita berbuat positif aja. Yang ke-8, penghasut. Nah, yo teman-teman, pernah nggak nih menghasut orang lain? Misal nih temenmu, misal kamu punya salah sama temen, terus kamu menghasut temen lain untuk ikut menghasut dia, berarti pembulian ya. Sangat tidak disarankan. Biasanya ciri-ciri toxic people merupakan seseorang yang gemar menghasut orang lain. Menurut KBBI, hasut adalah membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak dan sebagainya. Jadi membuat orang lain itu marah ya. Berarti kayak mengolok-olok ya, bisa juga ini. Itu kan bisa membangkitkan marahnya orang lain ya. Jika kamu pernah menceritakan keburukan orang lain kepada teman kamu, lalu teman kamu terusik dan menjadi marah atas apa yang kamu sampaikan, maka tanpa kamu sadari kamu telah menjadi penghasut. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini adalah kriteria toxic people yang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Jika ada seseorang teman di antara kamu yang memiliki perilaku demikian, lebih baik batasi komunikasi dulu dengan orang seperti itu ya. Nah itulah ciri-ciri toksik menurut m.merdeka.com ya. Nah teman-teman bisa mencari yang lebih banyak lagi ya ciri-cirinya.
Ya, bisa lewat artikel di internet juga, mungkin ada buku-bukunya juga. Tapi kalau buku kan teman-teman jarang baca ya pastinya. Kalau internet kan di HP kan selalu dipegang kan, berarti kan bisa cari-cari di internet ya teman-teman. Nah, kita harus suka membaca biar menambah wawasan kita ya, biar nggak gampang dibodohi maksudnya. Ya, oke, sampai di sini dulu nih pemahaman toksik ya. Jadi teman-teman, kalau ingin hidupmu bahagia, hidupmu sukses, hidupmu apa? Nggak ada masalah nih. Ya, jadi kamu jangan menjadi orang yang toksik nih. Nah, oh ya, ini ada info sebentar. Jadi teman-teman kalau ingin menjalankan bisnis HDI, ini kebetulan banget nih, di tahun ini pendaftarannya sangat murah dan terjangkau nih teman-teman, hanya 50.000 ya teman-teman. Itu ya modalnya segitu kan, kita sangat beruntung sekali ya. Rugilah kalau nggak kita ambil, kalau ya mati dong, lampunya mati. Rugi kalau kita nggak ambil kesempatan tersebut ya. Jadi teman-teman kalau ingin gabung di bisnis HDI, bisa nanti hubungi aku lewat DM ya teman-teman, atau lewat chat WhatsApp. Nanti nomornya aku share di IGTV ini nanti. Ini nanti kan aku upload lagi biar teman-teman bisa bisa mendengarkan lagi ya, bisa menonton lagi meskipun aku nggak sedang live ya. Oke, ya udah sampai di sini dulu. Waduh, lampunya mati ini, kenapa ya ini? Ya udah sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap tonton acara-acara liveku di Instagram ulum.hdi, atau nanti bisa live di YouTube juga di channelku Ulum SYL nih, di atas nih ada ya. Aku pakai banner, sampai pakai banner biar semua orang tahu nih channel aku miliki channel YouTube. Oke. Nah, ini juga nanti videonya insya Allah aku upload di YouTube juga ya. Jangan lupa subscribe channelku Ulum SYL, terus bunyikan loncengnya biar teman-teman tahu nih kalau aku sedang live atau upload yang luar biasa nih, video yang luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga apa yang kusampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kalimat yang aku sampaikan nih, itu semua karena kekurangan ilmuku. Nah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai bertemu lagi di acara live selanjutnya. Selamat pagi, bye bye.